Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, orang-orang kudus di mana saja berada. Berjumpa dengan saya kembali dalam renungan hari ini. Sekarang saya ada di salah satu fasilitas yang dimiliki oleh STTI Bali, yaitu ruang perpustakaan. Disinilah mahasiswa-mahasiswi dibantu untuk memperkaya ilmu akademik pengetahuan tentang firman Allah. Dan buku-buku inilah yang bisa membantu mereka untuk memiliki kualitas sebagai hamba Tuhan yang memiliki kualitas akademik dalam pengetahuan firman Tuhan. Puji Tuhan, di tempat ini saya ingin kembali membawa saudara untuk belajar surat Filipi. Sekarang kita masuk dalam Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-18. Tetapi yang menjadi poin saya adalah ayat yang ke-15. Biarlah renungan hari ini mengoreksi diri kita, mengintrospeksi diri kita, status kita sebagai seorang hamba Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa di mana saja berada, renungan hari ini kembali mengingatkan kepada kita sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pemberita Injil. Ada satu masalah yang Paulus sampaikan yang menjadi satu pesan di isi surat kepada jemaat di Filipi. Ada model motivasi seseorang memberitakan Injil. Beberapa hari yang lalu sudah saya sampaikan bahwa tugas pemberitaan Injil adalah tugas kita semua. Itu luar biasa. Tetapi pada kesempatan pagi hari ini kita akan diajar, diingatkan kembali kepada kita melalui firman Tuhan. Apa motivasi kita di dalam melayani Tuhan? Apa motivasi kita di dalam kita memberitakan Injil? Paulus katakan ada dua orang punya tipe motivasi yang ada. Yang pertama, motivasi orang memberitakan Kristus, memberitakan Injil karena dengki dan perselisihan. Dan ada juga yang memberitakan Injil dengan maksud yang baik. Menjadi warning buat kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pelaku pemberita Injil. Dijauhkan kiranya dari hidup kita dengan motivasi yang tidak benar di dalam memberitakan Injil. Apa itu pemberitaan Injil dengan motivasi yang tidak benar, dengki dan perselisihan? Saat-saat ini kita sedang diuji dengan musibah ini. Penerapan praktis bagaimana sikap kita sebagai pemberita Injil, sebagai hamba Tuhan. Satu contoh sebagai seorang pendeta. Tatkala kita tidak memungkinkan untuk bisa beribadah bersama-sama dengan jemaat, yang di dalamnya ada sesuatu yang kita dapatkan, di mana kita nggak bisa memungkinkan untuk kita berkhotbah begitu banyak orang secara live. Apakah kita masih semangat memberitakan Injil? Yang dimaksudkan Paulus memberitakan Injil dengan dengki dan perselisihan adalah di dalamnya ada kepentingan pribadi. Ada banyak hal yang masuk kategori kepentingan pribadi. Bukan Injil yang semakin meningkat, nama Kristus yang semakin kita sanjung tinggi, tapi di balik semuanya itu supaya nama kita yang terkenal, nama kita yang dikenal oleh banyak orang. Dijauhkan kiranya dari kita. Mungkin kita memberitakan Injil untuk mendapatkan sesuatu atau materi, mendapatkan apa yang kita inginkan. Dijauhkan kiranya dari kita. Melalui renungan pagi hari ini, motivasi yang benar yang harus ada dalam diri kita, ayat yang ke-6. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih. Motivasi kita sebagai pelayan Injil, motivasi kita sebagai hamba Tuhan di dalam memberitakan Injil hanya oleh karena kasih Kristus. Hanya oleh karena Kristus telah mengasihi kita dan kita membalas kasihnya dengan memberitakan Injil. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, orang-orang kudus, hamba-hamba Tuhan, biarlah nama Kristus disanjung tinggi, nama Kristus dimuliakan melalui hidup kita.
Tetap semangat dalam memberitakan Injil dalam situasi apapun dan kondisi. Jangan pikirkan apa yang aku dapat dari Injil itu, tetapi biarlah apa yang terjadi dampaknya dalam pemberitaan Injil itu, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Sebenarnya Paulus tidak mempersoalkan motivasi orang baik atau tidak. Yang terpenting Injil diberitakan. Injil diberitakan, karena berita Injil tidak akan sia-sia, akan kembali seperti apa janji Tuhan. Puji Tuhan, biarlah semangat dalam memberitakan Injil tetap ada dalam hidup kita, khususnya bagi mahasiswa-mahasiswa STI. Visi yang ada dalam kampus ini kita gerakkan, kita jalankan dengan metode apapun yang memungkinkan Injil tetap diberitakan, dengan tujuan karena kita mengasihi Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, menyadarkan kepada kami bahwa berita Injil menjadi tugas kami. Yang menjadi koreksi kami, dijauhkan kiranya motivasi yang tidak benar, motivasi untuk kepentingan diri sendiri, itu dijauhkan kiranya dari dalam diri kami. Biarlah motivasi kami memberitakan Injil karena kami mengasihi Tuhan, mengasihi jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur dan berkati seluruh hamba-hamba-Mu, umat-umat-Mu. Kuatkan mereka di dalam pengiringan mereka kepada Tuhan, di dalam mereka menunaikan tugas panggilan-Mu. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.